Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Apa kabar? Saya harap teman-teman dan Bapak Ibu Guru dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan memulai ibadah kita yang pertama di tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Marilah kita menyanyikan segala pujian untuk Allah kita, pencipta cakrawala. Dan marilah segenap bumi masyurkan namanya. Mari kita menyanyikan NKB 7 ayat 1-2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami memulai ibadah kami pada hari ini. Bantu kami supaya kami bisa mengikuti rangkaian ibadah kami pada hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk selalu setia dan siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dalam urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Bakarlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Baik Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan share screen dulu untuk renungan firman pada hari ini. Ya, semoga share screen saya cukup kelihatan jelas ya Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian. Hari ini firman Tuhan atau tema dalam renungan firman Tuhan hari ini adalah Become a Role Model yang diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16.
untuk firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. 1 Timotius pasal 4 ayat 11-16. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Itu yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa-siswi SMPK Penabur Bintaro Jaya. Nah, bicara soal role model, bicara soal become role model, sebelum sampai ke sana saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sebenarnya punya sesuatu, seseorang, sesosok yang sebenarnya menginspirasi kita. Gitu ya. Seseorang yang sebenarnya menjadi seorang role model yang sebenarnya menginspirasi kita untuk menjadi seperti dia, gitu ya. Nah, siapa pertanyaannya yang menjadi role model dalam kehidupan kita? Ada banyak sekali jenis, bentuk, pribadi, dan segala sesuatunya yang dapat menjadi role model yang menginspirasi kita. Mungkin seperti ini. Kita melihat, pas lagi ke rumah sakit, melihat dokter, kok dokter ini keren banget, ganteng banget, cantik banget, pinter banget, bersahaja, dan seterusnya. Kemudian dia menjadi role model kita untuk, wah, aku nanti kalau udah besar mau jadi dokter deh, pengen jadi dokter seperti dia. Atau pengen menjadi orang yang seperti ini, ya, yang memiliki perkembangan teknologi atau menciptakan teknologi, ya, komputerisasi dan segala sesuatunya. Yang saya yakin mungkin dari antara kita tahu mereknya apa dan palingan punya, gitu ya. Atau juga ini, yang paling bawah yang rambutnya biru. Ya, ini adalah gamers e-sport terkenal di dunia. Ya, Ninja. Waduh, namanya Ninja. Mungkin kita melihat dia, ternyata gamers bukan hanya sekadar pelarian, tetapi juga bisa sebagai sebuah profesi sebagai atlet e-sport begitu ya. Atau mungkin role model kita adalah kita melihat ada penyanyi, ada yang menginspirasi kita, suaranya bagus banget dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita pindah ke yang sebelah kanan. Kemudian kita mulai mengadakan penelitian kecil-kecilan. Karena kita merasa bahwa, dokter itu menginspirasi saya, orang itu menginspirasi saya untuk menjadi peneliti kah, menjadi dokter kah, menjadi saintis kah, dan seterusnya. Atau mungkin tadi ya, Steve Jobs ini menjadi inspirasi bagi saya untuk saya mengembangkan diri saya dalam dunia startup. Kita nggak tahu. Ya mungkin teman-teman mungkin masih SMP, tapi ketertarikan terhadap teknologi, komputer, internet, dan seterusnya tinggi. Sehingga orang-orang ataupun juga mereka yang berkecimpung dalam dunia komputerisasi, internet, dan semuanya itu menjadi role model untuk kalian, untuk kita, membangun sebuah startup nantinya, nggak tahu gimana. Ya, atau tadi, yang tadinya gamers itu menginspirasi kita, ternyata saya bisa membangun atau bisa menjadi orang yang atlet e-sport. Ya, walaupun bukan untuk pelarian. Atau tadi, dari singers, kemudian kita menjadi cover lagu. Mulai di YouTube kita cover lagu, ya, sederhana aja, ya, nyanyi-nyanyi dan seterusnya sambil main musik dan seterusnya. Ternyata apa yang kita lakukan itu kita mendapat inspirasi dari orang-orang yang sudah melakukannya, role model yang sudah melakukannya. Ya, nah, pastinya saya mungkin nggak tahu, teman-teman pasti punya banyak role model yang ada dalam dirinya, yang kemudian ataupun yang menginspirasi dirinya untuk menjadi apa ke depannya.
Namun saya mau menggarisbawahi yang penting di sini. Mari kita bersama-sama berpikir dan juga menghayati hal ini. Jangan hanya kita terinspirasi oleh karena profesi ataupun mungkin komersialisasi. Mereka yang memang sudah hebat dan seterusnya, kita terinspirasi oleh profesinya. Tapi kemudian kita lupa dengan apa yang diperjuangkan oleh orang tersebut. Maka dari itu ini penting. Kita juga harus terinspirasi oleh karena nilai-nilai hidup yang hendak diperjuangkan dan diwujudkan. Jadi bukan hanya profesi, tetapi nilai-nilai yang dibawa oleh si orang tersebut, oleh role model tersebut, oleh seseorang yang menginspirasi kita untuk kemudian kita menjadi role model juga dalam kehidupan kita. Moralnya, filosofi hidupnya, etikanya, imannya, dan segala sesuatunya. Ini nggak kalah pentingnya. Bukan hanya profesinya, saya pengen menjadi engineering, menjadi arsitek, menjadi pengacara, menjadi dokter, karena terinspirasi oleh profesi-profesi tersebut. Tapi kemudian kita malah menjadi pengacara yang suka menipu, menjadi dokter yang hanya komersialisasi, menjadi arsitek yang mensketsa asal-asalan dan seterusnya. Kenapa? Nilai-nilai hidup atau nilai-nilai yang diperjuangkan itu tidak kita resapi juga. Nah, hari ini tema kita become a role model. Kita mau belajar dari kisah Timotius yang sebenarnya juga mengalami inspirasi dari role modelnya dia, yaitu siapa? Paulus. Timotius adalah anak didiknya Paulus. Nah, karena Pauluslah yang mengajarkan nilai-nilai Kristiani, yang mengajarkan ajaran Kristus, maka Timotius kemudian bisa menjadi seorang pekabar Injil yang luar biasa. Di jemaat Efesus, dia menjadi pemimpin jemaat di tengah usia mudanya. Karena dia memiliki role model, yaitu adalah Kristus dan Paulus. Kristus adalah role model bagi kehidupannya secara iman, secara utuh buat Timotius. Tetapi Paulus juga menjadi role model baginya untuk memimpin jemaat, untuk memimpin kehidupan, ya, moralnya, etikanya, sosialnya terhadap jemaat. Nah, disinilah ada pesan-pesan penting dari Paulus kepada Timotius. Yang pertama, Paulus memesankan, jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, dan kesetiaan. Lalu kemudian Paulus juga mengatakan kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada. Serta awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Pesan dari Paulus kepada Timotius ini menjadi menarik. Bahwa di tengah tantangannya Timotius dalam usia kemudaannya memimpin jemaat, justru di sini panggilannya. Timotius diminta untuk menjadi teladan dalam kehidupannya, menjadi role model dalam kepemimpinannya di jemaat. Masih muda. Caranya gimana untuk bisa menjadi teladan itu? Di perkataannya, perbuatannya, kasih, keimanannya, dan seterusnya, itu menjadi hal yang diperjuangkan. Hal yang terus-terus dipelihara. Membaca kitab suci. Spiritualitasnya dibangun. Lalu punya karunia jangan buat diri sendiri, tetapi dipergunakan untuk kebaikan orang banyak. Awasi diri dan ajar. Artinya apa? Terus-menerus diperbarui, awasi diri, awareness terhadap dirinya. Nah, ini menarik sekali pesannya Paulus kepada Timotius untuk menjadi role model di tengah situasi kepemimpinan di jemaat. Nah, disinilah sebenarnya panggilan kita pun juga menjadi penting. Apa yang dipesankan oleh Paulus kemudian terejawantahkan dalam nilai-nilai yang bisa kita resapi sebagai seorang role model nanti. Ya, apa sih nilai-nilai itu? Yang pertama adalah integritas, tindakan dan ucapan klop. Ya, misalnya tindakannya adalah saya nggak suka dengan ucapan atau pikirannya saya nggak suka dengan orang yang buang sampah sembarangan. Tapi kemudian kita malah dari mobil buka kaca lempar aja sampah. Itu nggak sinkron. Mau gimana mau jadi role model kalau kamu sendiri atau kita sendiri nggak bisa menunjukkan
model yang ditirunya itu. Nah, yang kedua adalah faithfulness, kesetiaan dalam membangun iman, bertekunlah dan seterusnya. Itu menjadi sangat penting. Karena apa? Kita ini dididik oleh Tuhan melalui firman Tuhan, dibentuk, diajar oleh firman Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita mau menjadi role model buat yang lain, supaya orang lain meniru kita, gitu ya, kalau kita sendiri nggak punya kehidupan yang benar, yang dituntun oleh hikmat Tuhan. Nah, kalau udah tahu membangun kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, konsistensi, ini yang penting. Jangan cuma seminggu doang rajinnya, minggu depan lupa lagi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, credibility. Credibility menjadi penting, teman-teman. Ketika kita menjadi role model, orang tuh percaya sama kita bahwa, oh iya, si Ucok, si Butet itu bisa. Dia pinter, dia hebat, dia berintegritas, dan dia bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu mahal harganya. Kalau kamu bisa nyampe kepada titik bahwa kamu bisa dipercaya, mama papa nitipin uang 1 juta untuk kamu, dipakai untuk sebulan biaya kehidupan, lalu kemudian kita malah, mumpung ada 1 juta, 1 hari habis. Besoknya dikasih lagi 1 juta oleh mama papa, besoknya habis. Yakinlah, kemudian nggak akan dikasih lagi. Kenapa? Nggak bisa dipercaya kamu. Lu nggak bisa dipercaya megang duit banyak. Disuruh atur, begitu ya, malah ngawur. Jadi teman-teman, 4 nilai ini menjadi penting sebagai kita menjadi a good role model. Integritas, kesetiaan, konsistensi, dan kredibilitas. Ya, jadi ini menyeluruh teman-teman ketika kita menjadi role model bagi teman-teman dalam diri teman-teman. Nah, bicara soal become a role model, maka firman Tuhan hari ini bukan hanya menyapa siswa-siswi saja, tapi juga menyapa Bapak Ibu guru serta orang tua yang yang mungkin melihat ataupun juga yang ikut beribadah di dalam ibadah hari ini. Orang tua dan guru adalah juga role model. Guru digugu dan ditiru. Dia adalah role model. Orang tua juga adalah role model bagi anak-anaknya. Kayak gimana anak-anak itu, maka orang tua berperan penting, ataupun juga bisa kita lihat bagaimana orang tuanya. Ya, saya juga baru menjadi ayah begitu. Dan kemudian menjadi pemikiran saya adalah, iya juga ya, anak saya mau dibawa kemana, itu tergantung bagaimana saya mendidik dan menampilkan identitas saya seperti apa buat anak saya. Nah, demikianlah juga orang tua kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya aja, papa mamanya nggak bisa akur dan seterusnya, bagaimana kemudian kita mengatakan kepada anak-anak, jangan berantem, akur dong, damai dong. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru adalah role model bagi murid-muridnya. Jadi panggilan, guru itu adalah panggilan karena apa? Bukan hanya sekadar profesi kita mengajar, tetapi kita mendidik di sana. Mendidik bukan hanya sekedar kita pakai papan tulis, pakai sekarang ya walaupun nge-zoom dan seterusnya, tetapi lewat tindakan ucapan kita, cara kita mendekati anak, cara kita menangani masalah anak. Ya. Mungkin usianya muda, kita masih menjadi guru muda, tetapi sebenarnya kita adalah role model buat murid-murid kita. Ya, jadi ini menjadi penting. Nah, yang terakhir juga adalah panggilan untuk kita, siswa-siswi semuanya. Bahwa sebenarnya kita juga adalah role model. Dengan mengimani dan juga menghayati apa yang Paulus ajarkan kepada Timotius. 4 poin tadi penting itu. Integritas, kesetiaan, konsistensi, dan kredibilitas bisa dipercaya. Maka ketika itu ada dalam diri teman-teman, teman-teman sebenarnya adalah role model untuk kehidupan kita. Ketika ada tugas-tugas yang berat, PR, ya, bikin video, dan seterusnya, kalian bisa melakukannya dengan baik, mempersiapkannya, konsepnya, eksekusinya, rekamannya, editnya, dan seterusnya. Dan semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya teman-teman sudah menunjukkan kalian sebagai role model. Bekal ini adalah bekal untuk kalian nanti di masa dewasa. Ketika kalian SMA, ketika kalian kuliah, bahkan ketika kalian bekerja,
apa yang dicoba gitu ya, yang dilatih dari masa SMP ini, itu berpengaruh sampai ke depannya. Ya, karena pertumbuhan kita itu adalah pertumbuhan yang semakin progresif, yang ada perbaikan, peningkatan, dan seterusnya. Dan itu dimulai dari hal-hal sederhana. Tugas-tugas kita, ya, keseriusan kita dalam belajar, kebaikan kita terhadap orang lain, kebiasaan kita untuk menolong, membantu, memberi perhatian. Kalau itu dilakukan dengan tadi berintegritas, setia, konsistensi, dan juga kredibel, kita bisa dipercaya, kita menjadi orang yang dipercaya, yakinlah. Saya yakin bahwa suatu saat nanti, kita menjadi orang yang digugu dan ditiru. Kita menjadi orang yang dapat menginspirasi orang lain. Bukan hanya terinspirasi dari orang lain, tapi menginspirasi orang lain. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita bahwa Tuhan sejatinya punya rancangan yang indah buat kita. Rancangan bahwa kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, yang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Tugas kita adalah ini, melatih diri kita dengan baik. Mewujudkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menjadi role model dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau kami hari ini boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi role model yang baik dan benar. Dan biarlah pengalaman Timotius yang mengalami inspirasi dari Paulus, dan Paulus yang juga mengalami inspirasi dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, itu boleh menjadi inspirasi juga bagi kami untuk menjadi role model di tengah usia muda kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami, dan kami mau menjadi role model yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk proses belajar mengajar di SMPK PBJ dalam sehari-harinya. Kami mohon agar Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi para Bapak Ibu Guru dan juga segenap siswa-siswinya untuk bisa tetap teguh, kuat di tengah situasi yang membosankan ataupun juga menjenuhkan. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami untuk menolong kami dalam proses pembelajaran ini. Kami juga berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kami, biarlah mereka tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sebagaimana juga kami Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi. Dan saat ini kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi dan juga terus diupayakan oleh pemerintah. Kami percayakan semua agar senantiasa dapat pulih kembali. Bukan hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor lain yang terdampak. Kami mohon agar Tuhan yang menjamah bagi para pasien ataupun suspek positif COVID-19, dan juga Tuhan yang terus mendampingi mereka bersama dengan para tenaga medis. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Mungkin dari antara kami ada yang kami ketahui bahwa saudara-saudara kami, kerabat kami terdampak secara ekonomi, dan itu memukul kehidupan pekerjaan mereka. Dan kiranya Tuhan peliharalah mereka dalam kecukupan dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena kami percaya Engkau juga menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Kami percayakan semua masa depan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Rencana agung dan rancangan agung dari Tuhan. Biarlah itu yang terjadi atas hidup kami. Jadilah ya Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Yohanes atas firman-Nya hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Kak Yohanes dapat mengingatkan kita untuk selalu menjadi teladan bagi orang lain. Marilah kita selalu mengingat dan bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita atas kasih Allah, kita diminta untuk dapat menjadi teladan dan selalu bersinar bagi sesama kita dimanapun kita berada. Marilah kita menyanyikan KJ 424, Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru sekalian, masukilah kehidupan kita dengan terus menghidupi nilai-nilai apa yang telah Tuhan ajarkan. Dan biarlah nilai-nilai itu juga kita dapat lakukan dan kita resapi dalam kehidupan kita sebagaimana itu menjadi role model untuk diri kita. Dan jadilah role model yang dikehendaki Tuhan dan berguna bagi orang banyak. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.